Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, siapa yang isya-nya berjamaah seperti sholat setengah malamnya. Siapa yang sholat subuh berjamaah seperti dia semalam suntuk sholat malam menghadap Allah Ta'ala. Jadi kata Nabi, siapa yang setiap hari dia sholat isya berjamaah dan disambung dengan sholat subuh berjamaah, faqad adda sholat wa nasuniyam, maka sama pahalanya dia adalah seperti orang yang menjalankan qiyamul lail atau tahajud. Mudah kalau 4 perkara ini kita kerjakan, teramat mudah buat kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi selalu mengajak kita berdoa agar dimudahkan, digerakkan hati kita untuk dapat menjalankan kemudahan-kemudahan 4 perkara ini menuju surganya Allah Ta'ala dengan doa Nabi, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami meminta surga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa-apa yang bisa mendekati surga, min amalin, dari perbuatan, wa qaulin, dan ucapan, wa i'tiqadin, dan akidah. Nabi minta kepada Allah umatnya untuk didekatkan dengan amal surga dan perkataan surga. Perkataan surga, apa perkataan surga? Salah satu perkataan surga adalah mengucapkan da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Ahli surga selalu lidahnya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Maka orang yang suka mengucapkan alhamdulillah termasuk petanda kaulnya, perkataannya sudah perkataan ahli surga. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali dari sini ada yang mau mempertajam pertanyaan, dipersilakan. Baik, silakan para jemaah yang mau menambahkan atau bertanya terkait tema kajian kita kali ini, 4 jalan mudah menuju surga. Kami persilakan dari Pak Umar. Waalaikumsalam. Terkait yang menghisap, jadi siapa saja orang yang pertama kali dihisap? Siapa saja orang yang pertama kali dihisap? Ya, siap. Baik. Yang pertama dikali dihisap bukan orang ya. Jadi apakah yang pertama kali dihisap? Yang pertama kali dihisap adalah amal sholat. Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah sholatu. Jadi orang yang tarikus sholah atau orang-orang yang melalaikan sholat, ini orang yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang pertama kali dihisap adalah amal sholatnya. Diperiksa dulu amal sholatnya. Kalau amal sholatnya baik, idza sholahat sholahu sa'iru amalih. Kalau amal sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatan yang lain juga dianggap baik. Dilihat sholatnya rapi, sholatnya khusyuk, wudu syarat rukunnya terpenuhi, khusyuknya iya, maka dianggap amal yang lain sudah diterima semua. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itulah yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian ditanya orang nanya, kok itu sholat rajin tapi gibahnya rajin, ya kan? Sholat rajin tapi bandelnya, nakalnya rajin juga. Ini gimana? Yang jadi masalah di sholatnya. Bisa jadi sholatnya belum terpenuhi dari segi syarat dan rukun. Karena sholat itu pertama harus terpenuhi syarat dan rukun. Yang kedua, sholat itu juga harus terpenuhi daripada adabnya, tata keramahnya. Jadi kalau kita sholat tidak bertata keramah, bisa jadi sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita periksa ternyata masih ada kekurangan, bisa jadi sholatnya tidak ampuh untuk mencegah perbuatan
Tapi ada keterangan dari Nabi adalah kalau ada umat Nabi yang masuk surga tidak dihisab, ya nggak perlu dihisab. Tapi ada juga umat Nabi yang masuk surganya itu dihisab paling awal. Siapa yang dihisab paling awal? Salah satu adalah al-ulama, para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini ditahan dulu nih, tahan dulu nih. Kemudian yang kedua al-imamu al-fajiru, yaitu imam, seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab, seorang pemimpin yang menyeleweng, menyimpang dari tugas dan amanah. Ini ditahan dulu. Kalau tadi tanpa hisab, kalau sekarang hisabnya berat. Dalam hadis disebutkan begitu. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih awal akan dihisab, yaitu para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua al-imamul fajir, yaitu seorang pemimpin. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawaban. Nah itu lagi ditahan LPJ-nya namanya Pak, laporan pertanggungjawaban. Kalau ulama ilmunya, kalau pemimpin tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Baik, mungkin ada yang lain dari Haji Murtada mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi kalau Ustaz bilang setiap umat Muhammad itu pasti masuk surga Pak Ustaz ya. Ya. Jadi kan kalau di Al-Quran ini seingatku, apakah orang munafik itu apakah pasti masuk surga? Sebab di surat An-Nisa ayat 140, Innallaha jami'al munafiqi wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di neraka jahanam bersama-sama. Apakah yang masuk neraka jahanam itu selama-lamanya atau dia tidak dikembalikan lagi ke surga untuk Nabi Muhammad? Itu aja Ustaz. Ya, baik. Kita akan kembali kepada makna al-iman. Al-imanu al-yakin. Al-yakin la yuzalu bisa. Makna iman yang tadi kata Nabi, man mata la yusriku billah dakhalal jannah. Siapa yang kematiannya itu dalam keadaan beriman kepada Allah, berarti tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke surga, tentu khalidina fiha, masuk surga abadi selama-lamanya, tidak akan pernah keluar dari surga. Begitupun juga ada manusia yang tidak akan pernah keluar dari neraka. Termasuk dalam hal itu adalah kaum musyrikin dan kaum al-munafiqin. Kenapa munafikin digolongkan? Karena sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah. Jadi imannya syak, imannya penuh dengan keraguan. Nah itu maka dia tidak digolongkan sebagai al-yu'minu billah. Maka kata Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu letaknya, tempatnya di aspalnya neraka. Jadi neraka yang paling bawah itu. Neraka yang paling bawah itu tempatnya orang-orang munafik. Munafik itu karena tidak murni imannya kepada Allah Ta'ala. Maka berbeda dengan umat Nabi, wa in zana, wa in saroko, wa in saribal khomro, walaupun dia peminum, walaupun dia pezina, walaupun dia sekalipun pencuri, tapi imannya murni, ya, itu beda. Selagi imannya murni, berarti bukan musyrik dan bukan munafik, dia akan tetap berada di surga. Tapi beda Pak, mampir dulu sebentar. Ya, sebentarnya berapa lama Ustaz? Ada yang sehari, ada yang 2 hari. Cuman jangan ngomong begini, nimbang sehari doang nggak apa-apa, gitu kan? Seharinya di dalam hari kiamat itu
yaitu kana miqdaruhu alfasanah. Sehari itu lamanya 1000 tahun, Pak. Ini tahun berapa, Pak? 2022 ya, Pak? Perasaan baru 2000, baru dua harinya akhirat nih, Pak. Jadi kita 2022 itu baru 2 harinya akhirat. Ya, jadi kesimpulannya adalah sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Yang penting iman terjaga. Makanya selagi dia iman yang murni, tidak munafik, apalagi tidak musyrik, maka dia pasti dijamin akan di surga kekal abadi. Tetapi ditimbang dulu pakai amal perbuatan. Tetap ada yaumul hisab, karena yaumul hisab itu udah qada minallah, udah ketetapan dari Allah. Hisab pasti ada, tapi ada hisabnya bighairi hisab, ada hisabnya yasira, hisabnya sebentar, ada hisabnya lama. Ya, tergantung daripada amal perbuatan. Ya, begitu, Pak. Baik, ada yang lain? Pak Sugi mungkin? Pak Budi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi dijelaskan ada 4 syarat untuk mudahnya masuk surga. Nah, terkait dengan mudahnya itu, Pak Ustadz, bila mana ada seseorang yang punya dosa yang cukup besar, terus kita menjalankan syariat yang keempat itu, terus masuk surga atau gimana? Ya, baik. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baik susulan, ya, amal-amal baik susulan yuzhibna sayyi'at, dia dapat menghapus segala amal-amal keburukan. Maka semangat hijrah harus kita bangun tuh. Sebab hijrah itu adalah mulai berbuat kebaikan untuk menutup amal-amal kejelekan. Jadi ini sehingga kata Nabi, annal islama yahdimu makana qablah. Sesungguhnya agama Islam itu bisa menghapus apa-apa yang telah lalu. Artinya bagi mu'alaf, seorang yang baru masuk Islam di umur 50 tahun, di umur 60 tahun baru ketemu hidayah, maka sejak 15 tahun akil baliknya dia berbuat dosa, maka ketika masuk ke Islam pada usia 50 tahun semua kesalahan dan dosanya dihapus. Tapi jangan begini, Pak, kalau begitu kita di luar Islam aja dulu, kira-kira 50 tahun baru balik. Jangan begitu, Pak, ya. Jadi ini pertanda bahwa al-Islam yahdimu makana qablah. Begitu juga al-hijratu tahdimu makana qablah. Dan hijrah itu artinya memberhentikan amal kejelekan dan melaksanakan amal kebaikan. Yang dulu dosa-dosa masa lalu, maka kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di dunia keartisan kan banyak yang hijrah sampai hijrah. Maka al-hijrah tahdimu makana qablah. Hijrah itu bisa menghapus kejadian atau perbuatan-perbuatan jelek masa lalu. Lalu bagaimana tuh Ustaz? Yang sudah tercemar, terkenal dan orang sudah hafal, bagaimana itu? Itu tahdimu makana qablah. Allah yang punya kuasa dihapus semua dosa. Meskipun rekam jejaknya masih ada, tapi dosa-dosanya sudah dihapus. Nah, itu terkait dengan al-hasanat yuzhibna sayyi'ah. Jadi amal-amal yang baik sekarang kita perbuat, dia dapat menghapus
dosa-dosa masa lalunya. Tapi yang sifatnya ibadah mahdhah harus dibayar, Pak. Umpamanya yang ninggalin sholat fardu itu mesti dibayar, wajib kali itu. Puasa juga wajib, ya, karena membayar hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar dahulu, ya. Kalau kita hutang kepada sesama manusia aja wajib untuk dibayar, lebih-lebih ada kita punya tanggungan hutang kepada Allah lebih diutamakan. Jadi jangan kita berkecil hati, sehingga kata Allah, la taqnatu mir rahillah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Ya, saya baru mau benar, ini udah umur sekian baru mau benar, gimana ya? Jangan dipikirin yang gimana, Pak. Karena kata Nabi, masa lalumu akan dihapus selagi engkau betul-betul mau hijrah. Tapi kalau udah hijrah, jangan nengok-nengok lagi ke belakang, Pak. Nah, iseng-iseng nengokin ke belakang, jangan. Kalau udah hijrah, ya sudah, istiqomah. Karena kalau kita hijrahnya masih nanggung tuh, ya kadang-kadang balik lagi, nah ini belum dihapus segala kesalahan yang lalu. Ya, itu Pak. Baik, mungkin ada yang lain dari Mas Ivan mungkin. Pak Polisi. Yang lain mungkin yang mau bertanya atau menambahkan. Baik Ustaz, kalau kata mungkin ini pertanyaan terakhir. Bahwa tadi dibahas tentang 4 jalan mudah untuk menuju surga. Di sisi lain juga ada jalan mudah pintas menuju surga adalah dengan sering menghadiri pengajian atau menuntut ilmu. Bahwa dikatakan kata Nabi, idza marra ahadukum biriyadil jannah fartau, jika kalian melewati taman-taman surga yang ada di dunia, maka